Bang nanya kalau anggur pakai organik bisa berbuah nggak? Bisa, yang penting kamu main organiknya pinter aja. Yang penting kamu main organiknya pinter. Tahu bahan-bahan yang unsurnya fosfat mana, tahu bahan-bahan mana yang unsurnya nitrogen mana, tahu bahan kaliumnya mana. Seperti itu. Kalau Ultradap dicampur NPK 1616 bisa nggak Bang? Buat pertumbuhan dosisnya gimana? Bisa, ya bisa. Aku belum pernah menggunakan itu, tetapi bisa. Secara hitung-hitungan pupuk itu bisa. NPK 1616 adalah sedang. Dan kita menggunakan Ultradap ini tujuannya apa? Disulfurnya. Ya, kita mengambil Ultradap ini disulfurnya. Seperti itu. Maksudnya punya saya yang rontok tadi jenisnya Everest dan Jupiter. Oh, maksudnya varian Everest dan Jupiter. Dipupuk pembuahan dulu, Bunda. Nanti dilakukan pemangkasan long ya, long dulu pembuahan pertama. Nanti kalau buandel nggak mau berbuah, beli pupuk, saya kasih entres disambung. Ya, anggur itu kalau saya teman-teman 2 tahun terkenal varian Genjah, tetapi kok nggak berbuah, langsung saya potong langsung sambung dengan varian yang bagus. Nanti langsung dia berbunga. Bang nanya kalau anggur pakai organik bisa ya, bisa. Aku udah CO etalase 3, kapan mulai pemakaiannya ya? Etalase 3 kalau mau digunakan tanaman sudah keluar bunga. Dilakukan awal tanaman sudah mengeluarkan bunga. Ya, etalase 3. Masih punya aku baru selesai penanam perdana. Selanjutnya dipupuk dengan apa? Kalau baru menanam gunakan pupuk pertumbuhan. Ya, Mbak Emi, gunakan pupuk pertumbuhan. Itu kalau teman-teman mau konsisten, itu membutuhkan 3 paket. 3 paket untuk selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Bang, bibit aku daunnya kok kecil-kecil biar gede, diapain? Diselimutin. Sinar matahari penting. Sinar matahari penting dan pemupukan. Nanti kalau kamu menggunakan pupuk dari saya gede-gede kok daunnya. Ya, menggunakan pupuk dari saya gede-gede. Tapi gede itu bukan tanda bagus loh teman-teman. Kadang gede itu terlalu tinggi unsur nitrogen, nanti proses pembuahannya agak molor. Yang penting sedang-sedang saja. Dan genetik tanaman itu juga berpengaruh. Genetik tanaman itu juga berpengaruh ya. Memang ada varian tuh yang daunnya lebar-lebar, ada yang varian yang biasa. Ya. Bang, bunga habis penyerbukan kok hitam-hitam, kenapa itu Bang? Itu karena kamu kurang bersih-bersih, ya, kurang perawatan. Di video saya ada. Biasanya habis penyerbukan itu saya bersihin dengan air. Ketika buah itu di video saya coba, Bang An, ya, itu kurang perawatan. Anggur itu sisa penyerbukan itu biasanya pada nempel di situ. Itu harus dibersihkan. Kalau saya biasanya pertama saya gunakan air. Setelah semua sisa penyerbukan itu hilang, besoknya baru saya semprot menggunakan fungisida. Seperti itu. Bang, beli tanaman stroberi bagusnya yang udah berbuah atau belum? Belum. Kalau berbuah nanti beresiko, stres. Ini sama, hampir sama seperti anggur. Ya, stroberi buat teman-teman yang mau menanam tanaman stroberi, saya sarankan sama. Siapkan media tanam jauh-jauh hari, terutama dataran rendah loh ya. Dataran rendah ini teman-teman harus siap mental menanam tanaman stroberi. Tidak semudah tanaman anggur. Ya, kalau tanaman anggur memang ini sudah tempatnya. Tetapi tanaman stroberi ditanam dataran rendah, teman-teman harus siap mental. Medianya harus benar-benar sudah siap jauh-jauh hari, sudah aman, dan saya sarankan jangan beli bibit yang ada buahnya. Nanti mengalami stres lama. Bang, pohon anggur saya ada 10 pohon, saya pusing ngurusinnya. Masa diambil nikmat aja. Ya, itu semua di pot. Kalau di pot memang kita terlalu boros teman-teman. Kalau di pot kita terlalu boros dan kita harus memperhatikan khusus. Kalau di pot ya, di pot itu tidak bisa kita lengah. Kalau kita lengah, telat siram, pertumbuhan tanaman stagnan. Bang, biar tanaman anggurnya montok subur gimana? Gunakan pupuk pertumbuhan. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Ya, nanti pertumbuhannya bagus, daunnya akan terukur, warnanya juga coklatnya coklat tua, ya, coklat tua, dan nanti lebih mudah untuk dibuahkan ya, seperti itu. Selesai panen pertama selanjutnya mau diistirahatkan dulu atau mau langsung dibuahkan ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan pupuk etalase 3, itu habis panen dipangkas mundur 1 mata tunas atau di atas mata tunas tandan, itu insya Allah bawa bunga. Poros apa?
Poros itu ya yang ngerowos ngono, ngerowos. Poros ora arti. Poros itu ngerowos ngono lho. Ada pori-porinya. Jadi ketika kita siram, set itu langsung air turun. Tidak terlalu lama bertahan. Bang, kalau pohon daunnya rontok, kayaknya kena overdosis insektisida, itu penangannya gimana? Nggak apa-apa, nanti juga kalau hanya fungsida aja nanti rontok, biar rontok nanti nggak apa-apa. Yang penting nanti langsung dimandiin aja atau disemprot kalsium. Nah, disemprot kalsium bisa menghilangin menghilangin tekanan dari insek maupun fungsida. Ya, buat teman-teman. Nah, ini salah satu ketika teman-teman mengalami masalah pada penyemprotan dan mengalami overdosis pada penyemprotan, langsung lakukan penyemprotan kalsium. Untuk apa? Untuk menghilangkan ini overdosis dari penyemprotan itu tadi. Ya, lakukan kalsium, bisa digunakan kalsium super. Ya, kalsium super ada di etalase berapa? Enggak ada ya loh. Oh, enggak ada kalsium. Atau teman-teman nanti bisa digunakan pupuk pertumbuhan saya, itu juga ada. Pupuk pertumbuhan saya, di dalam pupuk pertumbuhan itu di dalamnya ada ini, ada kalnitnya. Kalau habis kehujanan dimandiin, habis hujanan dimandiin biar nggak jamuran. Ya, air hujan ini cenderung bisa membuat jamur loh. Jadi dimandiin dulu. Ya, mandi dulu. No. Bisa dikocor berapa kali? Satu paket isinya 4. Ini bisa digunakan pemupukan selama 1 bulan. Satu paket untuk 1 bulan. Dan di sini sudah saya bungkusin kecil-kecil. Jadi teman-teman tinggal siapkan air saja, seperti teman-teman menyeduh kopi, ya. Seperti itu. Jadi pupuk-pupuk ada saya. Orangnya udah mandi belum? Ya. Jadi seperti itu. Jadi pupuk-pupuk saya kalau teman-teman sudah biasa menggunakan, seperti Mbak Sanari ini udah biasa. Jadi mereka lebih nyaman. Ora bingung, ora mikir tembangan, ora mikir cendok. Teman-teman tinggal ambil air 7 liter, lalu dilarutkan pupuknya, kocorkan, udah. Ya. Jadi untuk etalase 1, etalase 2 itu 4 kali pemupukan 1 bulan, 1 paket untuk 1 bulan. Dan untuk etalase 3 ini lebih. Karena apa? Karena 1 paket isinya 6. 1 paket isinya 6, ini gunanya untuk merawat bunga, ya. Untuk merawat bunga memang proses merawat buah itu lama. Habis dipupuk berapa hari sudah disiram air? Enggak, sudah. Loh, penyiraman tetap loh. Penyiraman kalau media tanam teman-teman itu bener. Justru tanaman anggur membutuhkan penyiraman setiap hari. Kemarin habis dikocor kena hujan, ditutupin teman-teman. Ya, ditutup. Nah, contohnya no. Ya, ya. Jadi kalau kehujanan tanaman anggur teman-teman ditutup. Saya tutup Ya. Jadi saya tutup biar nggak kehujanan. Nah, jadi kalau menanam tanaman anggur tuh dibikin kotak-kotakan gitu loh. Ya. Ya. Jadi kalau menanam tanaman anggur dibikin kotak-kotakan, teman-teman. Waktunya pupuk tetapi hujan terus gimana? Makanya ketika kita menanam tanaman anggur, buat teman-teman konsepnya harus jelas. Konsepnya itu harus jelas. Setidaknya teman-teman itu bikin itu kotakan seperti ini. Nah, konsepnya seperti ini, harus jelas dibikin kotakan. Kotakan ini nanti setiap bibit itu dikotak, nanti setiap bibit dikasih tutup. Ya, jadi kalau hujan itu mampu mengurangi air yang masuk pada media tanam kita. Seperti itu. Kalau mau menanam itu diatur gitu loh, teman-teman. Ya. Dibikin kotakan gitu loh. Memang tanaman anggur itu harus ada perlakuan berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Jadi nanti aman, ya teman-teman. Jadi tidak resah dan gelisah terus. Bang, sebenarnya tanaman anggur itu betah lebih bagus di area panas apa bang? Yo di daerah panas. Tanaman anggur ini daerah panas, gurun pasir, ya.
Kenapa? Kalau di daerah panas pertumbuhannya dia akan bagus. Terus nanti proses pembuahannya lebih cepat, kematangan buah lebih cepat, warna buah lebih bagus. Kalau ditanam di daerah yang kurang panas, pembuahannya lambat, masa kematangan juga lambat, ya. Seperti itu. Bisa subur tetapi pembuahannya agak susah. Kalau ditabur aja boleh nggak Bang? Kalau di pupuk saya tidak boleh. Pupuk itu ada dua, ya. Pupuk itu ada dua. Ada pupuk tanah yang memang sengaja biasanya dibenamkan atau ditabur. Dua, pupuk air atau pupuk-pupuk bersifat nitrat. Kalau bersifat nitrat, itu tanah pupuk tersebut itu sekali dilarutkan langsung tidak ada endapannya. Kalau bersifat karbonat seperti NPK dan lain sebagainya, itu bersifat seperti itu, terus TSP, ya, itu memang bersifatnya dia pupuk tanah yang biasanya dipendam untuk jangka panjang, dia habisnya tidak cepat dan penyerapan nutrisinya juga sedikit-sedikit, ya. Jadi kalau menggunakan pupuk saya itu harus dilarutkan dengan air, maka akan tercampur secara maksimal dan setelah itu dikocorkan dan tanaman akan menyerap secara langsung. Ya anggurku kurus Bang, lama nambah pucuk baru. Iya lama nambah pucuk. Ya gunakan pupuk etalase 1. Ya Bunda Lara gunakan pupuk etalase 1. Insya Allah nanti pertumbuhannya bagus kok ya. Insya Allah pertumbuhannya bagus. Bang etalase 1 itu 4 bungkus masing-masing 1 bungkus ya. Jadi etalase 1 ini saya jelaskan ya teman-teman, jangan sampai ada kesalahpahaman buat teman-teman karena banyak sekali kadang-kadang pikirannya itu dapat 4 bungkus seperti ini, ada kalnit ada ini. Nah, pupuk saya ini pupuk racikan, racikannya berasal dari 4 pupuk foto ini ya. Racikannya berasal dari 4 pupuk ini. 4 pupuk ini saya ambil beberapa gram, saya racik menjadi pupuk pertumbuhan. Jadi teman-teman di rumah itu tidak usah pusing mikirin timbangan-timbangan, nggak usah pusing mikirin sendok, nggak usah mikirin berapa-berapa. Cukup teman-teman sediakan air 7 liter atau 8 liter, ambil 1 picis lalu larutkan. Seperti teman-teman menyeduh kopi, bikinin kopi suaminya gitu loh. Ya. Nah pupuk itu saya juga demikian. Sudah saya racik, jadi tinggal dilarutkan ke air, lalu dikasihkan pada tanamannya. Kalau kopi habis diseduh, diaduk, dikasihkan sama ayang suaminya. Seperti itu loh cara mudah. Itu untuk pemupukan baru tanam ya. Pertumbuhan untuk tanaman yang baru pindah tanam, jadi penggunaannya beda. Tapi di sini saya kasih panduan. Untuk tanaman yang baru pindah tanam, itu 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau untuk tanaman yang sudah 2 bulan ke atas, itu 1 picis larutkan dengan air 8 liter atau air 7 liter. Aku kira dikasih suami pupuknya Bang. Halah itu tandanya mau cari. Ya Mbak Lara, pasti mau cari yang lebih muda ini, pasti ada tanda-tanda ini.